Iya, itu kan kawasan kedaulatan negara. Laut itu kan kewenangan negara. Sekarang menjadi milik privat, swasta. Kenapa? Ditimbulkan sertifikat. Sertifikat itu hak privat, jadi dia bisa jual. Dia mengikis kedaulatan negara dan menjualnya. Bahkan yang menjual bukan hanya orang-orang kita. Mana mungkin orang-orang di sekitar itu beli ya tanah yang 1 meter, Kafling siap bangun aja 30 juta per meter. Pembelinya kita tidak bisa kontrol apakah itu WNA dari Cina atau yang lainnya. Tidak bisa kita kontrol. Dan saya khawatir itu menjadi semacam prototipe kolonisasi dari desain besar industri China yang saat ini mereka kan butuh 2 hal. Pertama, butuh sumber bahan baku yang melimpah. Kedua, butuh market untuk membuang hasil industri mereka. Dan Indonesia itu bisa menjadi koloninya. Nah, koloni ini bisa menghasilkan 2 hal. Pertama, penyambung support bahan baku untuk dibawa ke China seperti nikel dan sebagainya. Makanya baterai Cina kan murah meriah mobil-mobil listrik Cina. Karena support bahan bakunya juga dapatnya murah gitu loh. Kedua, untuk memasarkan juga kembali produk-produk Cina. Maka kita ingat strategi Cina dengan One Belt One Road yang kemudian jadi BRI ya. Itu kan kita masuk lintasannya sebagai lintasan dari arus barang dan jasa China dari dan ke China, baik untuk mengambil bahan baku untuk industri mereka dan membuangnya. Dan PIK 2 itu dugaan kami menjadi tempat koloni mereka memasarkan barang mereka sekaligus mereka mencari bahan baku untuk industri mereka. Pak Kosin, apakah itu juga simbol naga emas yang menjadi landmark dari PIK 2 yang dibangun di sana ya? Itu kan patung naga terpanjang di Indonesia, panjang kurang lebih 153 meter, kemudian tingginya 10 meter, yang dibuat dan didatangkan langsung dari Tiongkok. Kenapa kok simbolnya naga? Bukan Garuda misalnya, atau patung badak Jawa, hewan khas Banten misalnya? Iya. Bang Kosin melihat apa ini? Sebenarnya kalau dari psikologi itu simbol penguasaan wilayah. Mereka dari negeri nan jauh sudah memiliki wilayah itu sebagai kampungnya sendiri, simbolisasi dengan membawa kultur budaya dari kampung halamannya nun jauh di wilayah yang hari ini mereka kuasai. Itu adalah naga tadi. Tapi secara hukum harusnya Dinas Tata Ruang itu cek itu ada IMB-nya enggak itu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang semiotik ya, bahasa simbol, menurut saya harusnya negara tersinggung. Sebenarnya kan sama saja pengenyampingan entitas negara. Simbolnya negara dihilangkan, diganti simbol yang itu tidak ada akar sejarahnya di negara. Dan kalaupun itu bentuk aktualisasi dari etnis tertentu karena dia cinta primordial, itu kan nggak bisa dipisahkan. Saya seorang Jawa kan tetap melekat Jawa. Tapi kan tetap tidak boleh dengan show of force begitu, seolah-olah ada entitas yang lebih besar daripada negara. Simbol hegemoni. Iya, simbol hegemoni, simbol penguasaan wilayah itu dengan adanya patung yang begitu panjang begitu.